Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Burhanuddin, kelas IATA semester 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS dari Bapak Muhammad Arif, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya sebagai kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Burhanuddin, akan menjelaskan mengenai tentang sejarah Arab pra-Islam. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak pada pembahasan ini. Sini pada bab ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang bagaimana sejarah Arab pra-Islam. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana sistem politik dan kemasyarakatan pada masa tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagaimana sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa itu. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah peradaban Islam pada masa pra-Arab. Bangsa Arab itu merupakan keturunan asli dari Sam. Sam yaitu anak sulung dari Nabi Nuh. Akan tetapi yang lain dari keturunan Sam tadi, yang maksudnya yang masyarakat Arab yang bukan dari keturunan asli dari Sam, yaitu berasal dari entitas Romawi dan Persia. Gitu. Sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa ada dua komunitas Arab di bagian semenanjung Arab ini. Komunitas yang pertama yaitu orang Arab yang datang jauh sebelum kedatangan Islam, seperti diantaranya kaum Ad, Samud, Jadis, Ashab, Alas, dan Madian. Itu merupakan komunitas yang pertama. Kemudian komunitas yang kedua yaitu bangsa Baqiyah atau bangsa yang masih ada sampai saat ini. Bangsa Baqiyah tadi itu terdiri dari dua suku besar. Yang pertama yaitu Adnaniyin dan Qotaniyin. Adnaniyin itu berarti komunitas atau kabilah yang berasal dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang satunya yaitu Qotaniyin. Ya, Qotaniyin itu nenek moyangnya itu berasal dari suku-suku Yaman. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang sistem politik dan kemasyarakatan pada masa peradaban Arab pra-Islam. Oke. Kondisi politik yang terjadi di wilayah Arabia di masa Jahiliyah, maksudnya pada masa Arab pra-Islam, menjelang datangnya Islam itu terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan suku yang lain. Jadi di situ itu adidaya. Jadi siapa yang di mana kabilah tersebut terdiri dari orang-orang yang kuat-kuat, besar-besar. Nah, maka dari situ dia itu bisa mengendalikan dan memimpin dan mengatur pula kekuasaan yang ada pada Arab tersebut. Jadi tidak mengenal ini yang mana yang benar atau yang salah, tidak mengenal. Jadi dia lebih mengutamakan siapa yang paling kuat, maka yang paling kuat tadi meskipun salah dia tetap menjadi yang akan menjadi pemenang dan menjadi yang paling benar. Gitu. Sistem kemasyarakatan di sana itu tidak mengenal yang namanya norma HAM, itu enggak ada. Jadi masih sering terjadi seperti perbudakan gitu.
Sehingga sering terjadi pula kaum bangsawan itu menindas rakyat jelata dengan sesuka hati dengan cara mereka tersendiri. Maka dari itu kemasyarakatan di sana itu minim terjadinya perdamaian. Sering pula terjadi peperangan antar kabilah ini, sering terjadi peperangan. Dari sini saya akan memberikan contoh tentang kemasyarakatan yang ada pada masa Arab Islam. Masa Arab Islam. Yang terjadi itu pertama yaitu perjudian. Kemudian yang kedua yaitu minum khamr, yang ketiga yaitu nikah istibda atau orang istri yang telah suci dari haidnya sedangkan sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik dan kedudukan tinggi untuk menggaulinya. Kemudian kebiasaan masyarakat tersebut salah satunya yaitu mengubur anak perempuan yang masih hidup. Karena mengapa? Pada masa jahiliyah, jika kita melahirkan anak perempuan, mereka menganggap sebagai bala, musibah. Karena mereka berpikiran kenapa? Anak yang benar-benar dinyatakan anak itu laki-laki. Karena mengapa? Kalau punya anak laki-laki itu bisa diajak untuk berperang gitu. Maka dari itu jika ada punya anak perempuan, mereka menganggap sebagai musibah atau bala. Karena nggak bisa apa-apa bagi mereka perempuan itu. Kemudian yang sering terjadi pula yaitu prostitusi. Kemudian yang sering pula kita terdengar pada pembelajaran terdahulu yaitu menyembah berhala. Ya, itulah mengapa masyarakat Arab pra-Islam itu dinyatakan jahiliyah, karena dia itu sebenarnya sudah mengetahui Tuhan yang hak untuk disembah, akan tetapi mereka itu bodoh, malah memilih menyembah berhala dan mempertahankan agama dari nenek moyangnya terdahulu. Itu. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu sistem kepercayaan dan kebudayaan pada masa peradaban Arab pra-Islam. Seperti yang saya jelaskan tadi, sistem kepercayaan orang Arab pra-Islam itu sebenarnya mereka mengetahui tentang ketauhidan, ajaran seperti pada ajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Akan tetapi mereka memilih untuk menyimpang tadi. Kemudian pada masa peradaban Arab pra-Islam tersebut, kebudayaan bahasa Arab yaitu selama masa itu mereka itu seperti menyembah dewi-dewi, ya begitulah, dewi-dewi, menyembah dewa matahari itu. Jadi maka dari itu mengapa salah satu faktor mengapa Nabi Muhammad diutus untuk datang ke Arab tadi, karena pada masa tersebut Arab itu menjadi kota yang paling jelek. Maka dari itu jika ada suatu wilayah yang di situ ada keburukan, pasti datanglah suatu utusan untuk memberantas keburukan tersebut. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Islam tadi, untuk demi memberantas orang-orang jahiliyah tadi. Gitu. Oke. Mungkin itu penjelasan mungkin itu sedikit penjelasan tentang materi Arab pra-Islam. Bila kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.